oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, yaitu Minggu tanggal 7 April tahun 2024, di mana kita dalam ibadah ini memperingati HUT GKE, dan nanti dalam ibadah ini kita menggunakan tata ibadah HUT GKE. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKE Berimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Pendeta Desi Natalia STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Yang kedua, Ibu Penetua Herti Carolina SPD sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada Penetua Diakon dari lingkungan pelayanan 1 yang bertugas membantu pelayanan kebaktian. Ucapan terima kasih yang keempat kepada Saudara Martino Lukas Unihin yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kemudian kepada Saudara Rizky Adelia dan Saudari Febria Margareta STH yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, kepada Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan terutama ucapan terima kasih kepada segenap sidang Jumat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita Jumat hari ini, Minggu 7 April 2024 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian yang akan datang di Gereja Betania Barimba hari Minggu tanggal 14 April 2024. Waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar Penetua Diakon dari lingkungan pelayanan 2. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktaviante STH. Yang menjadi liturgus Ibu Penetua Esterlina. Song leader Saudari Gresela dan Saudari Astriani Yulincia. Pemain keyboard atau musik Saudari Yuni Diana Angelica. Liturgi yang kita gunakan tata ibadah bahasa Dayak Ngaju bentuk yang kedua. Nas Alkitab atau pembacaan terambil dari Mazmur pasal 4 ayat 1-9, kemudian nas yang menjadi dasar khotbah yaitu 1 Yohanes pasal 3 ayat 1-10. Berita keuangan, kami beritahukan bahwa ada sedikit ralat pada berita Jumat yang tertulis di pada berita keuangan, yaitu pada poin yang F, nomor yang C, F berita keuangan, kemudian yang C nomor 13. Di situ persembahan syukur bulanan dari bulan Januari sampai Desember dari keluarga Ruben Yakub yang tertulis di berita jemaat Rp250.000 yang seharusnya berjumlah Rp300.000. Itu ada perbaikan sedikit dalam penulisan berita Jumat. Berita keuangan yang baru masuk pagi hari ini, untuk berita keuangan pemasukan maupun pengeluaran sesuai dengan berita Jumat tidak ada perubahan kecuali ralat sedikit yang kami sampaikan tadi. Kemudian berita keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini, yang pertama, kolekte dari SHM berjumlah Rp77.000. Kemudian persembahan syukur untuk gereja baru dari Mambo dan Rini berjumlah Rp500.000. Kemudian korban syukur
dari Justin Patrick berjumlah 1 juta rupiah. Itu keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini. Kemudian ini yang 3 Romawi berita kebaktian. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 1 dan 3 kosong. Untuk ibadah rumah tangga lingkungan di lingkungan 2 sudah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2024. Ibadah yang akan dilaksanakan yaitu ibadah seksi pelayanan Bapa atau SPB dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 pukul 18 WIB atau jam 6 sore, tempat Rumah Bapak Rus R. Suparsono, lingkungan pelayanan 2, yang bertugas sebagai liturgus Bapak Penetua Yonatan SPT, Pendeta Pelayanan Bapak Pendeta Emeritus Simon Falo, pemain musik atau keyboard Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Bapak Penetua Timotius. Nas Alkitab terambil dari Daniel pasal 10 ayat 1 sampai 18. Diundang Bapak-bapak SPB warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang ketiga, akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan SPPER, yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Ibu Penetua Rusmilawati. Pendeta pelayanan belum ditentukan. Pemain keyboard atau musik Mesha, song leader Ibu Diakon Esterlin. Nas Alkitab terambil dari Lukas pasal 2 ayat 20, Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 38. Diundang ibu-ibu SPPER untuk dapat hadir pada ibadah dimaksud. Yang keempat, akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda SPRP, yaitu pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 atau hari ini pada pukul 17 WIB jam 5 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Meisa Apriliani, doa sepaat Jessifer Septario, doa persembahan Aprelino Kevin Joy, pendeta pendamping yaitu Pendeta Desi Natalia STH. Metode khotbah. Nas terambil dari Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 atau Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Diundang kepada SPRP untuk dapat hadir dalam ibadah dimaksud. Kemudian yang kelima, akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 40 hari telah berpulangnya ke pangkuan Bapa di surga, yaitu saudara almarhum Suhendro, dan akan kami bacakan nanti secara detail undangan karena undangannya ada secara tertulis. Selanjutnya dari MPH ini sebagai informasi atau pemberitahuan, Salam sehubungan dengan perayaan HUT GKE ke 185, kita merayakannya pada hari Minggu atau minggu depan tanggal 14 April 2024, tempat Gereja Betania Barimba, dengan melaksanakan perjamuan kasih setelah ibadah. Sehubungan dengan itu dimohon partisipasi dan kerelaan hati dari Bapak Ibu yang mau berkenan secara pribadi atau keluarga menyumbangkan kue-kue atau snack atau minuman yang dibawa hari itu ke gereja untuk kita nikmati bersama-sama dan dari kita untuk kita. Dimohon juga kerjasama dan partisipasi dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 kategorial SPB dan SPPER mendukung kegiatan dimaksud.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kami akan bacakan, ini ada undangan. Yang pertama tadi undangan mengenang 40 hari saudara almarhum Suhendro yang dilaksanakan pada hari ini Minggu 7 April 2024 pukul 11 atau setelah kebaktian di gereja selesai. Tempat rumah keluarga Ibu Luise Rambang atau Mina Indo Bernat, Jalan Kapuas Seberang 1, nomor 19, RT 3, Kelurahan Barimba. Hormat kami yang mengundang, tertanda Luise Rambang sekeluarga. Ini ada undangan juga yang ditujukan kepada seluruh jemaat GKE Barimba, kebaktian mengenang 40 hari Liane Hardeman Senyong atau Indu Eka, istrinya Pak Berti, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 pukul 15.30 WIB sampai selesai. Tempat Jalan Sakapurun nomor 97 RT 10 Kabupaten Kapuas atau rumah kediaman Bapak Berti M. Senyong. Hormat kami yang mengundang Bapak Iberti M. Senyong berserta seluruh keluarga. Kemudian diberitahukan kepada kita bahwa ada 2 pasang calon mempelai atau pengantin yang akan kami bacakan demikian. Akan diteguhkan dan diberkati nikahnya pasangan yang berbahagia, yaitu IGD Iksan Sosiawan, anak dari Bapak Iketut Sutama dan Ibu Rangnia Sali, dengan Sophia Epa Agustin, anak dari Bapak Yosep dan almarhumah Ibu Aryasi, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 9 WIB, tempat Gereja Betania Barimba. Yang kedua, akan diteguhkan juga dan diberkati nikahnya pasangan yang berbahagia, yaitu Williamson, anak dari Bapak Wasada E. Uda dan Ibu Ernawati A. Sawang, dengan Pinta Melianti, anak dari Bapak Ehi Korintus dan Ibu Yane, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 9 WIB, tempat Gereja Betania GKE Barimba. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Aku pun tafakur, karya Pendeta Dr. Pridolin Ukur. Senja terasa panas membujur, angin dingin melintas lalu menegur. Berapa umur? Aku pun tafakur, musim yang selalu berganti, tak pernah menjadi tua. Ikut letih menyapa, berapa usia? Aku pun tafakur, mataku menatap jauh penuh rindu, pada perbatasan yang berwarna biru. Tak ada yang lebih indah dibayangkan kecuali yang belum ada. Semua yang tidak sia-sia. Betapa di tengah liku luka nestapa, resah, haru masih bisa berbunga suka.
Betapa di tengah duka derita Papa, keping-keping Firdaus masih bisa terasa. Karena kesederhanaan adalah pengorbanan dan ketulusan, melawan kesombongan dan kebohongan. Nurani hati mentari akan terus bersinar. Aku pun tapakur, lalu berkata pada diri, cukup tapakur, basuh dirimu dalam lumpur. Jakarta, 24 Februari 1996, Pendeta Dr. Fridolin Ukur. 1185 tahun yang lalu, 10 April tahun 1839, atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kita, baptisan pertama kali di Betabara oleh Humbert tidak lepas dari karya agung Tuhan bagi Kalimantan dan dunia. 4 tahun sebelumnya, 1835, ia mengutus para misionaris untuk mulai menyebarkan kabar baik di tanah Borneo, agar penduduk rindu untuk menengadah pada terang keselamatan Kristus. Momen hari ulang tahun GKE ke-185 ini bersamaan dengan Minggu Quasimo do Genita, jadilah seperti bayi yang baru lahir. Istilah yang dikutip dari 1 Petrus pasal 2 ayat 2 ini mengandung makna bahwa kita hendaknya senantiasa rindu kepada makanan yang rohani, yakni firman Tuhan, untuk bisa terus bertumbuh. Menjadi bayi yang baru lahir juga mengajak kita untuk hidup suci dan kudus. Pada momen ini pula, secara histori kita ingatkan akan peristiwa pada 8 hari setelah kebangkitan Yesus. Peristiwa ketika Thomas meragukan kebangkitan Yesus, kemudian mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku." Setelah Yesus mengizinkan Thomas yang rindu untuk mengalaminya secara fisik, dengan mengulurkan tangan ke lambungnya dan mencucukkan jari ke bekas paku pada tangannya. Di tengah kehidupan kita pada saat ini, mari kita menyediakan waktu untuk menapak tilasi momen-momen pada masa lalu. Sebagai utusan Tuhan sekaligus Jemaat GKE yang telah berjalan selama 185 tahun, serta melalui momen yang dicatat dalam Alkitab, kita diajak untuk terus hidup dengan memahat rasa rindu pada Sang Penebus. Hendaknya kita senantiasa rindu untuk mengalami Tuhan sepanjang hidup kita. Namun, cukupkah kita tafakur, kita merenung? Mari kita sebagai utusan terus menghadirkan terang Tuhan di tengah dunia yang masih gelap. Mari kita sama-sama memikul dan menghadirkan rindu itu di tengah kembaran hidup kita dan dunia, yakni rindu untuk menjumpai Sang Juru Selamat dunia yang tangannya berlubang paku dan lambungnya ditembus tombak. Juga rindu untuk bangkit mewartakan kabar baik bahwa Yesus Kristus menang melawan maut dan kematian, menciptakan keselamatan dan damai sejahtera. Mari kita berdiri memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus, Sang
Allah yang empunya waktu yang kita rindukan. Kita nyanyikan PKJ nomor 244 bait pertama sampai kedua. Sejenak aku menoleh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Ibu Bapa, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita bersama angkat pujian kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, bait yang pertama dan bait yang kedua, Ku diberi belas kasihan.
Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun, kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu atas kasih karunia yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu akan ketidaklayakan kami. Dan kami mengaku juga ya Tuhan, begitu banyak pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami menyakiti hati Tuhan. Kami menyakiti hati sesama kami. Kami menyakiti hati orang tua kami, anak-anak kami, keluarga kami. Ampuni kami ya Bapa. Mengingat akan dosa dan pelanggaran kami tidak layak datang di hadapan-Mu. Kami tidak layak memanggil Engkau Bapa. Tetapi kasih pengorbanan-Mu di kayu salib menyelamatkan kami dan melayakkan kami. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan? Kami adalah hamba-Mu. Kami adalah anak yang Engkau kasihi. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk kami bisa senantiasa memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan, melewati berbagai kasih terhadap sesama kami. Karena di sanalah ya Tuhan akan terpancar kasih Tuhan, melewati apa yang kami lakukan. Walaupun ya Tuhan pelanggaran kami sangat besar di hadapan-Mu, dengan perkataan, pikiran, bahkan perbuatan kami. Karenanya ya Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni dosa kami ya Tuhan. Di bawah kaki salib-Mu ya Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami mau menyerahkan hati kami, agar boleh Tuhan pakai, agar boleh Tuhan pergunakan untuk kepujian hormat akan nama-Mu. Kami yakin dan percaya ya Bapa di sorga, kami anak-anak yang telah Engkau selamatkan, kami akan dimampukan untuk menjadi saluran berkat dan kasih di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya dan imani kematian-Mu di kayu salib menyelamatkan kami, menyelamatkan seluruh umat manusia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Terimalah kami ya Tuhan. Terimalah ibadah kami. Terimalah hidup kami. Karena semuanya ya Bapa, kami alaskan dan kami minta, kami percaya dan imani di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Seperti yang terdapat dalam Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Sumber segala kurnia
Dengarkanlah akan hukum Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Matius 22, ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat silakan duduk kembali. Kembali kita dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyi ungkup nomor 280B. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Berita Selamat Jari Duma. Berita selamat jari duma, murid sampai hulutu, huang bentuk pulau indah, kawaan malamatu. Haleluya, Yesus mana anjak tutu uluan, ketun ijehidai sana, terima-terima samatai. Misik mendeng bawa ikau, utus eka sintangku, kerana kelawang atun duma, huang waya asitu. Haleluya, Yesus mana anjak tutu uluan, ketun ijehidai sana, terima-terima selamat. Sebelum bersama kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab, kita akan bersama mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh Paduan Suara Resort Kapuas Seberang. Kepada Paduan Suara Resort Kapuas Seberang kami persilahkan, dan bersamaan dengan ini juga akan diedarkan kantong persembahan atau kantong kolektor untuk kita, di mana untuk membantu Paduan Suara Resort yang akan menghadapi lomba mewakili Resort Kapuas Seberang.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 133 ayat pertama hingga ayat yang ketiga dengan judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat kembali pujian kita dari nyanyian Kidung Baru nomor 111, bait yang pertama dan bait yang kelima. Gereja bagai bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke
bertahan berteguh, tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Tuntunan daripada-Mu ya Tuhan, untuk dapat memberikan kami hikmat, sehingga kebenaran firman-Mu ini bisa mudah untuk kami pahami. Mampukan kami juga untuk dapat menerapkannya dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuntunlah setiap anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan maksud dari Tuhan kepada jemaat-Mu. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada kesempatan pagi hari ini ada 3 perikop bagi kita yang terdapat dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-31. Saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersahut-sahutan. Perikop yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayatnya yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat yang ke-31 kita baca bersama-sama. "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah." Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan tema bagi kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada saat ini dalam 3 perikop yang sudah kita baca secara bersama, ialah harapan baru bagi orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini yang berdasarkan Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ada sebuah harapan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus ketika ia menampakkan diri, terkhususnya kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Ada suatu pepatah ya yang mengatakan, ini dikutip oleh pendeta Stephenson. Dikatakan jangan menyerah pada situasi saat ini, sebab Dia yang berjanji setia akan membuka jalan baru dan memberikan pengharapan baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah proses perubahan yang terjadi pada saat itu. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selesai kebangkitannya, Yesus di sini ia mau memberikan ya bahwa kehadirannya kepada para murid itu untuk memberikan kekuatan yang baru dan harapan yang baru. Karena pada saat itu ketika murid-murid ini berkumpul bersama, mereka dalam keadaan cemas, khawatir, takut ya. Mereka berada dalam ancaman. Jangan-jangan mereka juga bisa mengalami hal yang serupa dengan Yesus. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Yesus memberkati para murid. Bahkan dengan kuasa Roh Kudus, agar para murid ini bisa melanjutkan misinya, pekerjaan daripada Yesus. Dan salah satu murid daripada Yesus pada saat itu dikatakan Thomas ya, karena tidak berada pada saat itu. Bagaimana Thomas mengatakan bahwa ia masih belum percaya sebelum ia melihat tanda-tanda yang diberikan. Tetapi di situ kembali kita melihat ya, setelah Thomas melihat tanda-tanda di tangan Yesus, lalu iman daripada Thomas ini kembali ya. Thomas mendapatkan imannya kembali. Bahwa dikatakan di situ setelah ia melihat tanda-tanda di tangan Yesus, Thomas percaya bahwa Yesus itu sungguh benar bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui kebangkitan dan melalui penampakan Yesus, inilah yang memberikan pengharapan yang baru kepada murid-murid. Ternyata dari kehadiran Yesus Kristus ini ya kepada para murid, Yesus menghibur murid-muridnya dengan kata-katanya. Lalu Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Lalu Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya.
Dan berulang-ulang kali ia katakan di situ, ya. Selalu ia katakan damai sejahtera bagi kamu. Artinya Bapak Ibu, dengan kata-kata damai sejahtera yang diucapkan oleh Yesus ini, ia merupakan suatu kata penghiburan sehingga murid-murid ini akan merasa tenang. Mereka merasa tentram bersama-sama dengan Yesus. Dan ternyata ketika mereka ini sudah mendapatkan rasa tenang, rasa tentram di dalam hatinya, ketika Yesus sudah memberikan damai sejahtera kepadanya, ada tugas yang harus mereka lakukan. Ternyata perjumpaan itu mengubahkan sesuatu bagi para murid. Yang pertama, Yesus memberikan kuasa penyembuhan, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Ketika Yesus punya kuasa melakukan mujizat-mujizat, ternyata murid-muridnya juga Yesus memberikan kuasa penyembuhan, agar para murid ini juga bisa menunjukkan mujizat-mujizat terhadap orang-orang yang perlu ditolong. Bahkan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, tetapi dikatakan di situ bahwa Yesus memberikan kuasa mengajar. Ya, seperti apa yang telah ia lakukan. Ia memberitakan kabar keselamatan dengan cara mengajar. Lalu ia memberikan kuasa untuk menginjil. Dan terakhir Yesus memberikan kuasa untuk mengusir setan. Akibat daripada perubahan itu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dosa diampuni. Lalu yang kedua, hidup baru akan diberikan. Yang ketiga, murid-murid diperbaharui. Dan yang keempat, harapan mereka diteguhkan. Ini menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini. Kita pun juga bisa sama seperti Thomas. Sebelum kita melihat apa yang benar-benar terjadi, kalau Thomas ini yang mengatakan sebelum dia mencucukkan jarinya ini ke dalam lambung Yesus, ia baru percaya. Artinya Bapak Ibu Saudara, bagaimana meyakinkan kita pada saat ini? Percaya tanpa melihat. Biasanya kita percaya tanpa melihat bukti fisik, ya. Tetapi kita percaya diajarkan melalui kitab suci. Di situ sungguh sangat lengkap bagi kita. Jikalau kita rajin membaca Alkitab, kita tahu bagaimana peristiwa itu terjadi, ya. Kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa sepenuh hati pada kebenaran Injil. Lalu kesimpulannya bagi kita bersama pada saat ini Bapak Ibu Saudara, Yesus telah bangkit dari kematiannya dan memberikan harapan yang baru bagi pengikut-pengikutnya. Siapa pengikut-pengikutnya? Kita pada saat ini. Dan kebangkitan Yesus memberikan harapan keselamatan yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bagi semua kita yang percaya kepadanya. Walau kita pada saat ini belum melihat, ya, siapa Yesus, tetapi kita melihat bahwa ia ini adalah sungguh-sungguh anak Allah. Ia telah menyelesaikan misinya untuk kita, manusia yang berdosa ini. Lalu bagaimana kita pada saat ini boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja Kalimantan Evangelis yang ke-185 tahun? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus.
Kita yang sudah menerima harapan baru dalam setiap kehidupan kita, tugas gereja, tugas kita pada saat ini diajarkan untuk tetap terus melakukan 3 hal, yaitu berdoalah, bacalah Alkitab, dan percayalah. Berdoa setiap hari. Bagaimana kita bisa membangun hubungan kita yang erat dengan Tuhan Yesus. Lalu dengan baca Alkitab, kita dianjurkan untuk dapat membaca firman Tuhan setiap hari, untuk bisa mengenali Tuhan kita lebih dekat lagi. Kalau mungkin kita bisa datang ke gereja 1 minggu sekali, atau ibadah-ibadah kategorial saja, hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta, lalu kesempatan kita untuk membuka Alkitab mungkin 1 minggu sekali, ataupun dalam ibadah saja. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang erat kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara dekat? Kalau kita mengenali Dia, itu hanya sesaat saja. Tetapi kita dianjurkan untuk terus membaca firman Tuhan ini setiap hari, untuk mengenal Dia. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi petunjuk, penuntun dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang ketiga tadi, percayalah. Ketika kita bisa percaya kepada Yesus Kristus, hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang sudah memberikan keselamatan yang kekal bagi kita. Pada saat ini gereja Kalimantan Evangelis boleh tetap bertumbuh. Bahkan dalam 185 tahun, ini bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak sekali hal yang telah ditempuh. Dan bagaimana begitu banyak sekali jiwa-jiwa yang telah diselamatkan dan menjadi bagian dalam anak-anak Allah. Tugas daripada gereja, ia tetap terus eksis hingga sampai saat ini, dengan 3 hal, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bersekutu adalah tentang bersama-sama. Kita bisa memperkuat iman kita. Kita bisa mendukung satu sama lain. Kita bisa melayani Tuhan kita dengan sepenuh hati. Itu bersekutu. Lalu bersaksi. Bagaimana kita diajarkan untuk bersaksi tentang mewartakan kasih-Nya, kebenaran Kristus kepada dunia melalui kata-kata maupun tindakan kita. Nah, tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi harus ditunjukkan dengan tindakan, serta menjadi terang bagi orang lain, menjadi terang di tengah kegelapan. Lalu melayani. Bagaimana kita bisa melayani? Ini tentang mengabadikan, ya, diri kita untuk dapat membantu, untuk dapat memenuhi kebutuhan orang lain, sehingga kita dari kesemuanya itu menjadikan kasih dan pelayanan kita ini sebagai panggilan kita dalam kita mengikuti teladan daripada Yesus. Dengan kata lain, kita bersyukur pada saat ini karena kita bisa ada hingga sampai saat ini. Gereja masih tetap terus ada hingga sampai saat ini, sehingga kita yang telah diselamatkan ini akan tetap terus-menerus diperbaharui. Kita punya harapan yang baru. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, biarlah damai sejahtera Kristus itu yang sudah kita terima ini, yang akan menuntun setiap kita, agar kita bisa hidup di dalam damai sejahteranya, dan juga bisa menjadi damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Selamat hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis
yang ke-185 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak sebelum kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan, yang telah diperdengarkan bagi kami umat-Mu pada saat ini. Di mana ya Tuhan Engkau boleh mengingatkan dan menguatkan iman kami sebagai orang yang percaya, untuk dapat sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih atas kebangkitan-Mu yang telah meneguhkan iman kami. Terima kasih karena Engkau sudah melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan. Engkau telah menunaikan misi. Kami memperoleh keselamatan pada saat ini. Biarlah ya Tuhan damai sejahtera yang telah Engkau berikan bagi setiap kami ini bisa membuat kehidupan kami ini menjadi tenang, tentram, dan damai. Sehingga damai sejahtera daripada Tuhan inilah yang bisa menghibur kami, menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah tantangan, situasi, pergumulan kehidupan yang kami terima. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami bisa mendapatkan damai sejahtera daripada-Mu ini, orang-orang yang ada di sekitar kami pula juga bisa mendapatkan damai sejahtera. Dan biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, apapun yang telah kami perbuat, semuanya semata-mata untuk kepujian kemuliaan nama-Mu, dan ini semua kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan, pada saat ini kami boleh bersama-sama mengucap syukur atas hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis ke-185 tahun. Mereka yang tetap setia eksis untuk dapat terus bertumbuh, berkembang, dan boleh menjadi saksi-saksi Tuhan pada saat ini. Biarlah ya Tuhan dengan pertambahan usia ini yang ke-185 tahun, Tuhanlah yang boleh berkenan memberkati, sehingga mereka tetap bisa melaksanakan tugas dan panggilannya dengan baik. Bagi majelis sinode, majelis resort ataupun cares, bahkan majelis jemaat calon jemaat, bahkan setiap pos pekabaran Injil GKE, setiap pendeta pikaris yang boleh melayani dimanapun mereka berada ya Tuhan, biarlah semuanya bisa dipelihara, diberkati oleh Tuhan, sehingga program kerja apapun yang juga boleh diprogramkan, baik di tingkat sinode, resort, dan jemaat, semuanya boleh berjalan dengan baik. Sinode wilayah perwakilan majelis sinode GKE, baik para lembaga, yayasan, dan kategorial GKE, serta anggota jemaat GKE dalam pergumulan dan pengharapannya, Tuhan yang boleh menilik kehidupan mereka semua, sehingga ya Tuhan, hanya dengan penyertaan anggota jemaat GKE bisa tetap terus kuat dan semangat
untuk dapat melewati setiap pergumulannya. Dan apapun yang menjadi harapan dari setiap anggota jemaat Tuhan yang ada di GKI boleh diwujud nyatakan dengan pertolongan Tuhan. Bagi anak yatim piatu, janda duda, kaum miskin, terpenjara dan orang-orang terlantar, Tuhan yang boleh memberikan mereka kasih setia, sehingga dalam masa-masa sendiri, dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa berjuang untuk melanjutkan kehidupan, mereka boleh tetap terus menaruh harap dan keyakinan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga bersama ya Tuhan untuk mendoakan jemaat kami yang ada di jemaat Barimba pada saat ini. Saudara terkasih kami Terin Robin yang boleh bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran ke-84 tahun. Terima kasih ya Tuhan atas napas kehidupan yang telah Engkau beri baginya. Dan biarlah dengan seiring pertambahan usia kelahiran ini, segala yang baik boleh ia terima dalam kehidupannya. Iman pengharapannya juga boleh ditambahkan. Ia menikmati kehidupan pada saat ini, tetap terus semangat dan mengandalkan Tuhan sajalah yang menolong dan memampukannya untuk menjalani kehidupannya hari lepas hari. Kami juga mau mendoakan bagi saudara kami Justin Patrick yang boleh selesai dalam pendidikan Polri-nya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh memilih memakai dia, memampukan dia untuk dapat menyelesaikan pendidikannya. Biarlah ya Tuhan, ia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kembali, ia dimampukan. Ia boleh mengandalkan Tuhan saja dengan segala tanggung jawab yang boleh ia miliki pada saat ini. Biarlah kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan sajalah Tuhan berikan kepada saudara terkasih kami Justin Patrick ini. Dan biarlah segala yang baik boleh ia terima dari Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini beserta dengan keluarga-keluarga yang kami kasihi. Berkati semuanya Tuhan, jaga dan lindungi kami. Berkatilah kehidupan keluarga dalam rumah tangga kami, usaha pekerjaan, dan apapun profesi kami pada saat ini, apapun pekerjaan kami pada saat ini, diberkati semuanya Tuhan. Sehingga daripada berkat yang telah Tuhan berikan inilah yang bisa mencukupkan segala sesuatu yang kami perlu. Dan biarlah ya Tuhan dalam setiap pelayanan apapun yang ada di jemaat ini, mampukanlah setiap pengurus-pengurus agar mereka bisa mengkoordinir dengan baik dan program-program yang telah dirancangkan boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah iman jemaat Tuhan yang ada di tempat ini boleh tetap semakin bertumbuh berkembang, dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan seru kami yang senantiasa kami minta kepadamu, yang senantiasa kami serahkan kepadamu. Ajarkanlah kami untuk tetap terus bersyukur dengan apa yang telah kami terima, dan ajarkanlah kami bersama agar kami boleh menaikkan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang bagi kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kita sambil mendengar nas pengantar untuk kita yang terdapat dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum persembahan kita kumpulkan, marilah kita berdoa. Begitu banyak berkat yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami selalu mengucapkan syukur kepadamu. Saat ini ya Bapa, kami mau membawa persembahan kami kepadamu. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati persembahan ini, di mana persembahan ini boleh berguna bagi penata layanan gerejamu. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan, agar melewati itu berkat Tuhan tercurah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengiringi persembahan kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 174, kita lakukan bait yang pertama dan yang seterusnya sambil diselingi permainan organ. Ladang yang terhampar subur tampak indah nan permai, padi yang telah ditabur kini siap dituai. Musim panen utuslah pelayanmu.
Kembali ke bait yang pertama. Ladang yang terhampat subur, tampak indah nahan permai. Padi yang telah ditabur kini siap dituai. Tuhan utuslah penuai, kami mohon padamu. Jangan lewat musim panen, utuslah pelayanmu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita menerima pengutusan dan berkat. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita nyanyikan Willow GKE. Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya. Itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Haleluya, 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 haleluya.
cinta gereja kami sendiri. Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman